terima amal ibadah kita. Allah maafkan kesalahan kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan kelak di akhirat Allah melindungi kita dan kita semua. Karena senangnya menghidupkan sunnah Nabi, mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ayat kursi. Lahu ma bis samawati al-insyirah. Alladhi anqadha dhahra wa rafa'na radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin. Al-Ikhlas. Qul a'udzu birabbil Qul a'udzu birabbin nas. Mari kita buka surah Al-Mulk. Semoga Allah berkahi kehidupan kita, keluarga kita, dan anak yang baru lahir dari keluarga Rudi. Ya, tadi malam istri beliau melahirkan. Kita doakan menjadi anak yang diberkahi oleh Allah. Keberkahan harokah dakwah kita. Alhamdulillah ya Allah. Ada khalqika ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwatal iman, alhamdulillah setelah membaca surah Al-Mulk, kita mohon keberkahan demi keberkahan selalu limpahkan pada kita. Berkah hidup kita, berkah sisa umur kita, berkah rumah tangga kita, berkah keturunan kita, berkah aktivitas kita. Arifin merasakan banget kekuatan surah Al-Mulk ini. Karena dibaca setiap hari dan tidak pernah putus. Bahkan 3 hari ke depan sudah dibaca. Jadi Allah hutang pada Arifin. Kenapa? Khawatir kalau Arifin sakit. Pernah dulu sakit kan, hanya 3 hari enggak kebaca gitu. Nah, tapi karena sudah ada duluan, disimpan, diniatkan. Karena berazam untuk mengamalkan setiap hari. Ini di antara rahasianya ya ikhwah. Setiap surah ayat itu punya keistimewaan. Dan yang paling istimewa tentu Al-Fatihah. Makanya 17 kali sehari kita membacanya. Kemarin kita sudah dengar seandainya Quran itu diperas yang ada hanya Al-Fatihah. Nah, yang ada hanya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu diperas lagi, yang ada hanya Bismillahirrahmanirrahim. Diperas lagi yang ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Diperas lagi yang ada Bismillah Allah. Nah, Yasin itu rahasianya hati. Terus dalam bimbingan Allah. Makanya disebut kolbul Quran. Hatinya Al-Quran itu Yasin. Nah orang kalau sering baca Yasin hatinya hidup. Jangan malam Jumat saja. Yang diperdebatkan hadisnya itu doaib lah. Apalagi kalau membaca Quran mah apa aja bagus. Bid'ah. Ya. Tiap hari bid'ah lagi kalau begitu. Hidup. Orang kalau setiap hari baca Yasin hatinya hidup. Karena isi Quran Yasin itu. Dan hidupnya kepada siapa? Kepada sunnah Nabi. Makanya Yasin itu sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Yasin. Yasin itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hakikat maknanya hanya Allah yang tahu. Nabi juga disebut Toha. Ya Toha. Banyak sebutan. Nabi Muhammad juga dipanggil ya Sayyidi. Itu salah satu sebutan Nabi Muhammad SAW. Tidak salah menyebut Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad. Tahrim, penghormatan. Ya. Itu penghormatan. Kita manggil nama ayah kita aja pakai bapak. Jangan panggil nama ayah Maman. Anaknya Yanto manggil Man. Minta duit dong. Ya kan gak sopan. Ayah anda Maman. Ya, kan? Bapakku. Nah. Ya Sayyidi. Ya walaupun Nabi gak pengen, itu namanya kerendahan hati Nabi. Ya kita tahu diri dong. Allah saja menyebut Nabi Muhammad SAW dengan Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nabi disebutnya, alan nabi, itu penghormatan namanya. Tapi Allah kadang menyebut Muhammad sebagai kedekatannya. Ya Allah menyebut wajar-wajar saja. Maka kita ikut-ikutan. Arifin enggak pernah manggil Ridwan, enggak pernah. Bang Ridwan, ayah dari Ridwan. Kalau kelihatan tua, ayah Ridwan. Kalau kelihatan genit, Bang Ridwan. Jadi itu tergantung abang atau ayah, itu tergantung keadaannya. Penghormatan namanya. Ayah anda Asdi, enggak pernah manggil Asdi. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Enggak ada bandingnya kehormatan kemuliaannya. Ya Sayyidi dan sebagainya. Ya. Penghormatan. Rasul pun memanggil Abu Bakar Siddiq dengan gelarnya, ya Siddiq. Ya Asadallah. Umar dipanggil wahai singa Allah. Itu bukan membuat beliau ria, malah ingin menjadi sebenarnya Asadallah. Ya Zanurrain. Wahai yang miliki dua cahaya. Siapa itu? Utsman bin Affan. Ya. Manggil anak kita, wahai pewaris para nabi. Ustadz Syuhada sampaikan salam buat pewaris para nabi. Hari ini menyebut anak Arifin pewaris para nabi. Itu doa. Kayak guru Arifin, kayak Mahrus Amin, nyumpahin santrinya. Gua sumpahin lo, biar jadi orang manfaat semua. Gitu. Sumpah kiai itu. Maka semua santrinya jadi orang manfaat semua. Kemarin reuni, kumpul semua santri. Ada yang jadi anggota dewan, ada yang ini, ada yang guru, ada semuanya jadi orang-orang bermanfaat. Kemarin reuni alumni. Ada yang sudah mimpin pesantren, ada 18 pesantren dari jebolan yang satu lettingan Arifin. Itu karena sumpah kiai. Gua sumpahin loh, jadi orang manfaat semua. Itu sumpah yang bagus. Allahu Akbar. Nah, Yasin. Kemudian baca apa lagi? Ar-Rahman. Allah sayang sekali pada hamba yang senang baca surah Ar-Rahman. Karena sudah di depannya sudah Ar-Rahman. Dan sayang Allah melebihi segala-galanya. Kalau sudah sayang, itu udah gak ada jeleknya lagi. Bisa surut. Kita sama anak kita udah sayang, udah. Kita sayang sama bini, udah. Ibu sayang sama suami, biar dia kentut, tetap aja kita sayang. Dibalas sama bini juga, tetap aja sayang gitu. Kenapa? Sayangnya sudah dominan. Lebih hebat sudah. Anak kita kayak apa aja tetap kita sayangi. Ya anak kita. Saya tadi pernah melihat seorang anak yang cacat. Mata cacat, telinga cacat, mulut cacat, kepalanya besar daripada badannya. Di kursi roda. Liurnya meler. Disayangi, diangkat sama ayahnya masuk mobil. Dicium-cium sama mamanya. Dibawa jalan. Tanpa malu. Tanpa risih. Tanpa merasa hina. Kenapa? Sudah sayang. Melebihi malunya, melebihi rasa apapun. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Itulah pentingnya surah Ar-Rahman. Kalau ingin itu ya baca surah Ar-Rahman. Jadi fadilah itu memberi semangat pada kita. Bukan tujuan.
Aku ingin cintamu ya Allah. Aku ingin rahmatmu ya Allah. Kalau itu inginannya, kuat keinginannya, apa yang menjadi jalan untuk mendapatkan rahmat itu? Ingat gak cerita apa dulu? Sang Kuryang apa ya? Dibilang kalau aku terima lamaranmu, tapi buatkan dulu apa itu? Perahu ya? Takuban perahu apa ceritanya? Dia buat apapun gitu. Nah, dia nggak habis akal, dia bikin ayam berkokok lebih awal kan. Orang kalau ada cinta, gunung pun kan didaki, lautan kan diseberangi. Wah, kalau ada cinta. Kalau ada cinta, pacarnya di Sukabumi. Oh, nggak ada orangnya. Pacarnya Sukabumi. Hujan lebat. Datang nggak? Datang ke Sukabumi, jemput dia. Hujan lebat nambah keasikan malah. Nah begitulah rahmat Allah, nggak ada bandingnya dengan rahmat manusia ini. Makanya surah Ar-Rahman rayu Allah dengan surah Ar-Rahman. Berazam. Berazam hidupkan sunnah Nabi. Yang ketiga Al-Waqi'ah. Nggak bakal kere orang yang baca Al-Waqi'ah. Nggak bakal kere, nggak bakal susah hidupnya, nggak bakal susah matinya, nggak bakal susah di alam kubur, nggak bakal susah di akhirat nanti. Itu rahasia surah Al-Waqi'ah. Jadi nggak ada matinya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Kalau sudah datang kiamat, maka kelihatanlah mana orang yang dimuliakan, mana orang yang dihinakan oleh Allah. Sekarang nggak ketahuan. Nanti saat kiamat terlihat. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah wajahnya bercahaya, dilindungi oleh Allah. Sebaiknya orang-orang yang dihinakan oleh Allah iswadat wujuhum, wajahnya gelap, hitam legam, dan mereka tidak mendapat perlindungan Allah. Kemudian surah apa lagi? Al-Muluk. Ini rentetan Arifin mengamalkan. Kenapa mengamalkan Al-Muluk? Al-Muluk ini kita ingin berkah. Ngapain kita di dunia? Ingin berkah. Rumah tangga berkah. Alhamdulillah berkah. 2 istri yang mestinya diributkan di negeri ini berkah. Semua orang senang, di bandara senang, bapak-bapak senang, ibu-ibu senang. Ada yang anti poligami di kantor. Begitu ceramah, saya paling benci poligami. Tapi setelah melihat di TV One kemarin Ustadz, subhanallah. Ana setuju dengan antum, tapi tidak pada suami ana. Begitu masih dia. Ana setuju pada antum, tapi ana tidak setuju pada suami ana. Ya wajarlah. Jadi terbuka sekarang. Ada seorang jenderal, sejak antum tampil di TV One, clear semua sekarang sudah. Tertutup sudah yang lalu-lalu. Poligami itu bisa dilakukan, boleh. Antum mencontohkan, antum izin negara, antum sidang. Yang tadinya orang caci maki, orang diam sekarang tentang poligami. Emang itu cita-cita Arifin. Kan dari awal kenapa Arifin mau nikah lagi? Salah satunya untuk menghancurkan stigma bahwa poligami itu membuat orang hina. Poligami itu membuat status sosial seseorang menjadi hancur. Popularitas orang jadi rendah. Enggak. Rumah tangga jadi berantakan. Enggak. Sunnah Nabi itu barokah. Selama niatnya karena Allah. Dan jaga dengan surah Tabarok. Sehingga berkah. Lagi pula gak peduli, gak mau dihina, dipuji, gak peduli. 1 juta orang menghina, I love you. Gak ada kebencian di hati Arifin. Nah, itu barokah hati yang hidup, Yasin, kemudian barokah. Yang keempat, yang kelima, surah Al-Jin. Surah Al-Jin ini kita baca, karena tidak hanya kita yang hidup, ada jin. Arifin ingin dengan surah jin ini Allah melindungi kita dari gangguan jin syaitan. Ya, dan diberi kemampuan ruqyah. Orang kalau baca surah jin itu kemampuan ruqyahnya melebihi para peruqyah yang tidak membacanya.
Hanya saja Arifin mohon amat sangat tidak meruqyah. Jadi ada ustadz yang khusus saja. Karena sudah Dewan Syariah melarang untuk meruqyah kecuali darurat sekali. Amat sangat darurat baru. Kemudian yang keberapa? Yang keenam. Surah Al-Muzammil. Muzammil itu ayahanda asli energi sholat malam. Dan tadabbur Quran. Jadi kalau membaca surah Muzammil, hidup kesenangan kita baca Quran dan hidup kesenangan sholat malam kita. Orang kalau sudah megang sholat malam, dunia ini surga bagi dia. Arifin selalu bilang itu. Orang kalau sudah kuat sholat malamnya dan dia menikmati sholat malam, dunia ini surga. Afwan ikhwah. Kalau ikhwah tidak nikmat sholat malam, belum nikmat dengan dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Itu kunci. Inna nasyi'atul lail hiya asyaddu wa tawaqmu qila. Sesungguhnya bangun di tengah malam lebih tepat untuk khusyuk. Dan bacaan kala itu sungguh sangat berkesan. Makanya ada yang bilang sama Ustadz Jainil kemarin, lagi. Maunya sholat malam tuh lagi. Enggak cukup, maunya nambah lagi. Ada kelezatan yang ditarik oleh Allah untuk mendekat kepadanya. Seakan kayak anak yang dibawa oleh ibunya, oleh ayahnya untuk jalan. Ayo nak, yuk. Untuk bertamasya, untuk bersenang-senang. Nah ini ditarik oleh Allah untuk mendekat kepadanya. Itulah energi sholat malam. Dan itu menunjukkan ia memperhatikan Allah. Buktinya orang tidur dia bangun. Orang pada nyaman tidur dia bangun. Makanya salah satu jalan menuju surga yang mudah. Qumu bil lail wan nasu niyam. Bangunlah salat malam saat manusia lelap dalam peraduan tidur. Nah kemudian yang terakhir, kenapa Al-Fajr? Arifin mengamalkan Al-Fajr ini rahasianya semua ada dalam hadis. Meninggal husnul khotimah. Ya ayatuhan nafsul. Nah itu kan ujung ayatnya terakhir. Itu yang Arifin incar 3 kali dibaca. Jadi kalau sholat malam bacanya 3 kali itu. Adam, bacanya abang 3 kali. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ulangi lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Boleh kalau sendiri, tapi kalau imam jangan. Nanti jamaah yang gak paham, subhanallah. Kalau sendiri baca, nikmati mau 10 kali boleh. Sendiri. Hai jiwa yang tenang. Pulanglah kepada Tuhanmu. Dalam keridhaan Allah. Dan engkau pun ridha dengan keputusan Allah. Jadilah hambaku, kata Allah. Masuklah ke dalam surgaku. Ulang lagi. Siapa yang gak demen dengan ridho surganya Allah? Kita gak tahu apakah hari ini dijamin masih hidup. Maka itu orang yang baca surah Al-Fajr, dia dijamin meninggal husnul khotimah. Dijamin oleh Allah. Makanya tiap hari dibaca. Kita meninggal gak tahu kok. Nah nanti manusia meninggal dengan harapannya kan. Tujuannya ridha Allah, harapannya husnul khotimah. Kebiasaannya baca surah Al-Fajr. Hobinya sunnah Nabi. Insya Allah meninggal hakul yakin. Hakul yakinnya di rumah Allah. Arifin yakin meninggal dengan ucapan itu nanti. Yakin. Jadi yakin amal itu dengan, kenapa? Nabi beritahu. Allah beritahu. Makanya ini mestinya wirid orang tua. Yang lebih dekat. Itu Al-Fajr. Nah Abah mengamalkan itu. Nah nanti kalau keuntungannya ayahanda asli, begitu kita sakit nih, sakit. Kita nggak bisa lagi berwirid. Asuransi saja kalau kita meninggal jalan terus kan. Resli, sakit. Atau meninggal harus. Asuransinya 1 miliar.
nggak bisa bayar karena meninggal, dapat nggak 1 miliar? Dapat. Itu belajar dari ilmunya Allah, ilmunya Nabi itu. Orang kalau istiqomah surah Al-Fajr, lalu dia sakit, dia berhalangan, musafir, ya. Apalagi dia meninggal, tetap mendapat pahala surah Al-Fajr. Jadi sampai hari kiamat, Arifin dicatat oleh Allah setiap hari membaca surah Al-Fajr. Padahal Arifin sudah meninggal. Itulah keuntungan hamba yang berazam dalam sunnah. Berazam dalam sunnah. Jadi semangat terus setiap hari. Gak ada yang menghalangi. Semangat terus. Mau capek, mau apa terus. Makanya dihafalkan. Kalau nggak hafal kita pegang Quran terus. Kalau hafal lagi di kendaraan baca. Ya kan? Baca. Mohon futsal nunggu sebentar berwirid tuh Arifin. Nungguin kawan, nungguin main. Diam. Itu bukan diam-diam. Bukan diam bengong, bukan diam berhayal. Berhayal punya bini 2. Enggak, Arifin sudah nggak perlu berhayal. Ya. Berwirid itu. Lari, jalan, naik sepeda, senang banget tuh kalau naik sepeda. Itu berwirid tuh, baca Rahman keliling kampung, ya Rahman. Irhamna ya Allah, sambil melihat, wah itu malaikat ngikutin kita tuh naik sepeda itu. Ya. Kemudian diazamkan, maka hiduplah kebiasaan kebaikan itu. Ya ikhwah, mudah-mudahan semua kita husnul khatimah. Jadi tahu kan sekarang rahasianya? Coba, Yasin, apa sayang? Hati jadi hidup dalam nur Muhammad. Yang kedua, Ar-Rahman. Disayang ya, kalau udah sayang udah nyaman, udah urusan dah. Mau apa juga udah kalau Allah sayang. 3, nggak bakal kere, nggak bakal fakir. Apa fakir? Enggak ada kefakiran. Pengen ini ada, semua dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, Al-Muluk, apa sayang rahasianya? Berkah selalu. Berkah selalu. Masalah pun jadi berkah. Ditipu pun berkah, ditipu diganti setahun kemudian oleh Allah. Padahal banyak banget penipuannya. Tapi begitu mudah, malah hikmah-hikmah didapat besar. Subhanallah. Terkagum-kagum kita kepada Allah. Ya, terkagum-kagum kita kepada Allah. Lalu surah Al-Muzammil. Apa sayang rahasianya? Kesenangan sholat malam. Azam sampai akhir hayat. Azam sampai akhir hayat. Lalu Al-Jin. Allah lindungi kita dari gangguan jin ini. Karena kita banyak lemah dalam gangguan jin ini. Karena setan jin itu terus membangkitkan kebanggaan diri pada diri kita. Yang aku takuti kata Rasul pada orang sahabat-sahabat yang ahli ibadah adalah sifat bangga diri. Kenapa? Bisikan jin kuat sekali. Wah hebat kau, wah jago kau. Nah, malah ada yang diruqyah. Apa kata jinnya yang saya keluar. Saya takut pada Anda memang hebat. Anda luar biasa. Tidak ada orang sealim Anda. Karena itu saya hormati, saya takut, saya keluar. Saya janji tidak akan masuk di sini. Terus keluar. Lalu orang memuji peruqyah ini, wah kamu hebat. Enggak ada orang yang bisa mengusir jin pada anak saya kecuali engkau. Lalu di hati peruqyah ini, emang benar enggak ada selain gue. Blok, hancur satu jadi setan dia. Hebat kan? Pindah enggak setannya sudah? Pindah, tuh setan kelas tinggi tuh sayang. Karena dia berhasil meruqyah, wah. Padahal enggak, jinnya enggak keluar, cuma muji doang. Begitu masuk hebat, jadi jin, udah jadi setan dia udah bangga diri sudah. Cerdas sekali. Kita tuh enggak sanggup melawan setan, enggak bakal sanggup kecuali Allah melindungi kita. Seperti contoh anjing itu kan, anjing herder besar, mau menyalak kita. Hadapin kalah kita. Maka kita minta sama majikannya. Ya. Om Bobby. Om, anjingnya om. Apa kata si Bobby? Lagi. Masuk.
masuk dia, jalan kita. Coba tuh lawan tuh anjing, berdarah-darah kita. Katanya nunduk nggak akan diserang, malah diterkam. Katanya ngambil batu, malah diloncatin duluan. Amalkannya sayang. Kemudian surah Al-Fajr, Al-Fajr, ingin meninggal husnul khatimah, insyaallah. Makanya baca. Ini ada gambar, ya. Tadi hilang. Enggak, besok aja kita bahas itu, Daris. Ini imam besar Katolik Ortodok mengeluarkan ketakjuban akan Islam. Jadi memang banyak tokoh-tokoh Kristen yang masuk Islam ya. Kenapa? Ini diantaranya yang Arifin tulis, Allahu Akbar, Islam bukan hanya agama hak kebenaran, tetapi agama kemuliaan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, sesempurna iman seseorang hamba, maka semulia itulah akhlaknya. Artinya makin kuat iman nancap, makin mulia akhlaknya. Lemah iman, buruk akhlak. Tidak ada iman, udah kayak setan dia. Benar dan mulia inilah fitrah yang membuat banyak manusia berbondong-bondong masuk Islam. Kalaupun tidak masuk Islam, tetap mereka mengakui kebenaran dan kemuliaan ajaran Islam. Ini banyak Arifin ajak Romo pendeta masuk Islam. Sampai Romo yang mau meninggal di St. Carles itu. Arifin datang pulang ceramah karena dekat dengan beliau. Arifin ajak masuk Islam di depan itu. Perawat-perawat, birawati-birawati itu. Apa kata Romo? Langsung megang tangan Arifin. Ustadz, saya tahu kebenaran Islam. Tapi saya punya tugas. Hidayah, dia tahu. Cuma dia malu, sudah. Ada lagi Ibu Maria, bukan Ibu Maria Sentul, bukan. Ibu Maria yang kaset Arifin ceramah dulu. Aku Rama Rekod. Nah, beliau yang punya itu. Karena sering bertemu Arifin, menjelaskan dan dia akhirnya menerima. Itu terakhir kemarin datang lebaran di sini, dia bilang, Ustadz, saya tidak ragu kebenaran Islam. Tapi bagaimana dengan suami dan anak-anak saya yang belum menerimanya? Itu yang menjadi pertimbangan dia. Anaknya ada yang di Amerika, ada yang di Singapura, ada yang di Indonesia, ada 3. Tapi ini dia mengakui kebenaran Islam itu. Ya. Alhamdulillah, mana tadi? Alhamdulillah sudah 592 mu'alaf dari majelis Az-Zikra. Dan insya Allah terus bertambah. Semua mereka masuk Islam karena kebenaran dan kemuliaan ajaran Islam. Hanya saja sedikit orang Islam sendiri yang menyadarinya, apalagi mengamalkannya. Padahal sungguh kelezatan Islam setelah sungguh-sungguh serius mengamalkannya. Dengan kesadaran dan kerinduan kepada ridho Allah dan surganya. Allahumma ya Allah,
Tanamkan di hati kami kekuatan iman dan keindahan Islam. Hiasilah hidup kami dengan kesenangan ibadah, semangat amal saleh, kemuliaan akhlak, dan asyik memperbaiki diri. Selamatkanlah kami dari kemusyrikan, kekufuran, kefasikan, kemunafikan, dan cabutlah pada diri kami keinginan berbuat maksiat. Bimbinglah kami selalu dengan hidayah taufik-Mu hingga Kau wafatkan husnul khatimah. Rencananya tadi Arifin mau menayangkan Habib Rizik Syihab tentang FPI disebut radikal, anarkis, ekstremis, dan sebagainya. Bahkan ada orang Islam sendiri yang latah menyebut preman berjubah dan sebagainya. Nah, kita tabayun, lebih mudah diprovokasi oleh media tanpa pernah bertemu langsung dengan beliau dan kejadian lapangan yang tentu berbeda. Karena kemampuan media men-setting satu saja diambil, 2, 3 diputar berulang-ulang. Padahal yang pertama dipukul anggota PRON, digebukin anggota PRON, diprovokasi itu nggak di kamera. Lah kalau kita berkumpul bersama, satu diajar ngamuk semua kita. Arifin juga marah kalau lagi kumpul begini, satu diganggu marah. Jangankan kita anak ayam aja tuh, coba aja tuh. Ayam itu marah. Ya. Nah, ketika di lapangan tuh mudah sekali diprovokasi. Ya ikhwah. Nah, pada saat itulah ditunggu, lalu dimasukkan kamera, disebarkan. Tapi kebaikan-kebaikan tertutupi semua oleh kejahatan media sekuler, pendukung maksiat. Makanya 2 kali pernyataan Arifin pembelaan terhadap Habib Rizik Syihab. Keras sekali, tegas sekali. Nanti Arifin bacakan besok Rabu ya. Karena Selasa kita rekaman NTP. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah. Tidak mudah terprovokasi oleh media ya. Kalaupun wawancara yang diambil yang anti-anti semua. Tapi yang membela enggak. Curang sekali. Curang sekali. Tapi nggak berdaya gitu umat Islam. Kita ini hanya kiper aja sekarang ini. Posisi kita ditembakin terus. Tinggal kemampuan kita menjaga aja lagi. Benar kata Nabi, diserang dari 4 penjuru arah itu. Seperti makanan yang diperebutkan sekarang kayak kita nih. Orang-orang menyerang, ada singa, orang-orang kafir, ada serigala. Ya. Bahkan umat Islam sendiri. Orang-orang musyrik, orang Islam musyrik, orang Islam munafik, orang Islam fasik, orang Islam maksiat, pendukung-pendukung maksiat. Yang ahli-ahli maksiat itu nggak suka dengan gerakan Islam. Hari ini bisa bayangkan seandainya di negeri ini nggak ada peran pembela Islam. Alangkah lemahnya kita. Jadi centang perenang nggak ada lagi sudah. Dipermainkan benar. Habis nggak ada wibawa sama sekali. Masih ada ya, masih ada. Ini tangan, walaupun dengan segala kekurangannya. Nah, orang tidak melihat tahapan PRON itu. PRON itu tidak pernah langsung terjun ke lapangan kecuali teguran 1, 2, 3. Surat dulu ke legal formal yang ada di situ. Surat ke Polsek, surat ke Polres, surat ke camat, lurah. Nih ada tempat maksiat di sini. Teguran sekali, 2 kali, 3 kali. Dan masyarakat situ nggak berdaya. Itulah pentingnya PRON datang di situ. Baru melakukan tindakan. Itu setelah tahapan 1, 2, 3. Ya memang berat, harus diamputasi. Kalau sudah nggak bisa ya amputasi. Potong ini kaki. Memang berat motong kaki. Dokternya dia marahin kalau perlu. Tapi kalau dia paham bahwa dengan memotong kaki ini menyelamatkan seluruh anggota tubuh. Sebab maksiat di situ mengundang bala bencana. Satu rumah berzina 40 kena azab Allah. Satu rumah yang berzina 40 rumah kena azab Allah. Ya, satu rumah. Ada di rumah itu ada orang berzina 40 rumah kena. Makanya Azikro, alhamdulillah ada Bang Ayahanda Asli, ada Bang Taufik, ada Pak Kasni. Kontrolingnya harus kuat. Di sini anak-anak kos harus terus kontrol. Bang Faisal kontrol. Karena di situ ada akhwat yang kos. Akhwat apa ikhwan? Oh, akhwat, hati-hati. Yang repot penjaga rumahnya yang harus dijaga juga. Ya, jaga terus.
Sekali setiap warga saling tawasaw bil haq, kita kuat, satukan hati kita. Gak usah ada intrik-intrik, jalan ibadah saja sudah. Di Mampang, di Azikra, semuanya jalan yang sama, saling merapatkan barisan kita. Tawasaw bil haq, tawasaw bil. Arifin kalau pulang malam ada mobil yang gelap-gelap stop di situ, curiga tuh Bang Arifin. Arifin turun ketok pintu, Ustadz gitu. Lihat, oh nggak ada orang, ada apa? Nggak, Ustadz nunggu handphone katanya. Oh ya sudah, tapi kok sendirian pakai mobil itu, ya. Tegur. Tuh, pernah juga jam 11 malam pulang, motor berhadapan, perempuan di situ sama laki berhadapan. Jadi berhadapan duduk gitu, itu apa ya, ngomong apa kalau berhadapannya? Hah? Arifin buka kaca, wey, itu panik lari, perempuannya kebulak ke sono, lakinya ke arah kemana kagak tahu dia. Hanya cepat dia tancap gas. Alhamdulillah, tegas. Anda kan penegak syariat. Itu bajunya penegak syariat tuh. Ya, itu. Kita ingin lingkungan selamat semua. Nanti Arifin jelaskan hari Rabu. Kenapa kalau kita biarkan lemahnya kita di amal ma'ruf, tapi nahyu mungkar tidak. Ada namanya hisbah. Kalau sudah amal ma'ruf naik lagi amal nahyu mungkar, itu yang paling berat. Berat itu. Habib Rizik tuh nggak peduli mau dihina, mau dipenjara, nggak peduli. Dibunuh pun beliau sudah nggak peduli. Beliau terbuka kok, bunuh aja kata beliau. Saya nggak peduli, yang saya peduli kalian selamat. Itu nggak akan keluar kecuali di hati orang yang kuat sekali imannya pada Allah dan hari akhirat. Bunuh aja saya, tembak pakai sniper apa silahkan kata beliau. Saya nggak peduli. Yang saya peduli negeri ini selamat, kalian selamat. Memang tidak bisa untuk memberantas maksiat, itu sudah kefitrahan dari zaman Nabi Muhammad. Tapi kita berikhtiar bagian dari kelompok yang berjuang di jalan Allah. Kan pilihan hidup ini. Dan kehancuran satu negeri bukan karena banyaknya kezaliman, karena diamnya orang soleh. Jikir aja dia, nggak peduli sama mujahidin, nggak peduli dengan kawan-kawan saudaranya. Oh nggak bisa, makanya dia melakukan pembelaan. Hanya kita diadu dengan polisi sekarang. Jadi strateginya bagus banget. Diadu dengan polisi supaya ribut dengan polisi. Tertawa mereka. Sementara sisi lain, kelompok kufar, orang-orang kafir sekarang sudah latihan nembak. Setiap anak SMP, anak SMA-nya sudah pindah nembak. Latihan diwajibkan nembak mereka. Diwajibkan bela diri. Bagaimana dengan kita? Anak kita. Main catur anak kita. Kalah, mereka sudah menggunakan senjata. Mereka cerdas sekarang menggunakan senjata. Shotgun ketawa mereka, itu mah mainan, dibilang begitu. Mereka udah pintar-pintar nembak. Jadi kalau dalam posisi tempur kita kalah sebenarnya. Ya ikhwah. Makanya seorang mukmin itu selalu diperintahkan wa'iddu lahum mastata'tum, harus selalu kuat, siap dengan semua apa yang akan terjadi. Harus siap. Kita nggak siap ini. Di Ambon kejadian, ratusan meninggal, bahkan ribuan dalam satu hari sore. Dan diserangnya bagus lagi. Setelah Idul Fitri, orang kelelahan, ya kan, asar, kecapean, habis keliling Pakasni, habis dibantai orang Islam. Palanya belah, ini yang tertangkap kamera sedikit, tapi Arifin lihat semua ketika datang ke Ambon Masjid Al-Falah itu, Al-Fatah itu. Tuh, dibawa oleh seorang brimob ke rumah beliau komandan brimob, lihat foto-fotonya, Masya Allah, umat Islam ini semua dibantai, anak kecil, ibu-ibu dipegang rame-rame, diperkosa, lalu dibantai setelah diperkosa. Coba terjadi di negeri Indonesia yang mayoritas umat Islam. Ya, tuh akhirnya perang. Tapi brimob-nya menceritakan bagaimana beliau perang. Hebat juga. Saya di siang pakaian dinas, malam saya mujahidin Ustaz. Nggak bisa saya diam. Mau beliau lihatkan waktu beliau perang. Terganggu juga keimanan beliau. Sekarang beliau sudah pensiun.
Tapi luar biasa, perang. Nah kalau kita diserang, Arifin bisa bayangkan betapa lemahnya umat Islam ini, ya kan? Diserang dengan 3 orang, habisin 1 jamaah. Gak usah 3 orang, orang yang punya kemampuan cerdas, 1 orang aja bawa bom, bawa senjata, ditembak berondong semua. Yang pertama ditembak, yang gede duluan, penegak syariat duluan, tepak, habis. Imam masih mendingan, imam bisa lari ke situ. Lari ke situ ngambil kipas angin. Ya ikhwah, kita bahas besok Rabu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berita gembira Ayanda Asri. Pimpong sudah selesai, sudah siap. Jadi Ayanda Asri, Arifin selalu tadi sore main pimpong. Ini pagi main pimpong lagi. Jadi silahkan kawan-kawan imam, muazin. Alhamdulillah kemarin Jainil bertanding dengan penegak syariat. Alhamdulillah seri posisinya. Jadi dilanjutkan pagi ini tanding lagi. Ya. Mainnya alhamdulillah kalau main itu batnya juga nggak rusak, jarang kena. Orang tuh kalau main bat yang jalan ini badan-badannya. Ya, dan berkeringat bukan karena pukulannya, karena capek ngambil bolanya. Subhanallah. Subhanallah. Arifin mohon di antara kawan siapa yang pintar tuh pimpong? Ajari Arifin. Bisa? Habis ini ya ajarin Ustaz ya. Habis ini. Bisa kan? Mas pulang kemana? Ajarin Ustaz pimpong ya. Habis ini. Yang lain jangan, yang lain gak usah main dulu. Itu sudah seminggu nanti baru yang lain mulai tanding. Ya Mas ya, habis ini ya ke rumah Ustaz dulu ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.